Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت بأجلك إلا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وخصوصيته في الدارين آمين. Para jamaah rahimahumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang pembalasan dari beberapa amal perbuatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Rasulullah, inna ruhal qudus nafatha fi ruhi, sesungguhnya Ruhul Qudus yaitu malaikat Jibril nafatha fi ruhi, berbisik ke dalam jiwaku. Apa kata malaikat Jibril ini kepada Rasulullah? Aish ma syi'ta, hiduplah engkau sesuai kehendakmu. Artinya hiduplah sesukamu, fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau mayyitun, akan mati. Wa ahbib ma ahbabta, dan cintailah olehmu apa saja yang ingin engkau cintai. Fa innaka mufariquhu, karena sesungguhnya engkau akan meninggalkannya. Wa amal ma syi'ta, dan berbuatlah sesukamu. Fa innaka tujza bihi, karena sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatanmu. Jadi hadis ini berisi wasiatnya atau nasihatnya malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah sesuka Anda, karena pada akhirnya engkau juga akan mati, kata Rasulullah. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jadi bebas saja mau hidup seperti apa, ya bebas. Toh pada akhirnya kita semua juga akan mati. Jadi cukuplah kematian menjadi pengingat terhadap setiap perbuatan. Bahkan di dalam suatu riwayat, Sayyidina Umar itu memiliki cincin di selok Sayyidina Umar. Selok Sayyidina Umar beri akik-akik sih, atau akik boleh kan? Banyak akik-akik, tapi pada tulisannya, apa tulisannya? Nega selok Sayyidina Umar mereka, kapa bil mauti wa ido, cukuplah kematian sebagai pengingat. Jadi orang mereka memperhatikan kematian, tak ambisi nega dunia. Hidup itu pasti terarah, tidak ambil sesuka hatinya kehidupan. Takkan terpati BOD. Jadi mereka di antara nasihat malaikat Jibril. Mungkin mau lihat, silakan hidup sesuai keinginan Anda. Tapi ingat, pada akhirnya Anda pun akan mati. Jadi tidak perlu di dunia ini ada kedudukan atau posisi atau ambisi yang harus dipertahankan mati-matian. Toh pada akhirnya akan semuanya akan ditinggalkan. Dan tidak usah berkampung nyari dunia kok. Nyari dunia ini kan sekedarnya saja. Alaku ala kaprah. Akhir zaman ini orang alaku kan berlebat. Alaku sekolah lebat ya, ketika seseorang akibat dari pekerjaannya itu melalaikan perintah Tuhan. Mereka berlebat. Bojona ada, gila beralaku. Ini memang untuk menghormati
seruan Allah ketika ada azan istirahatlah sejenak, ampuhkan. Perang ngaji minimal kita sebagai bentuk penghormatan. Tidakkah panggilan Allah? Coba sehari sama alam Allah mereka jelok betul kalau sarang para aju nanti kan lima kali. Dan ini anak para Ramadan biasanya bodoh dan dikasih pasti ingin ngaji bodoh ada maghrib. Para Ramadan mereka bodoh ada maghrib. Ada cerita paling tak kena iman puasaan ada sopu. Ada sopu paling tak kena ketika Ramadan apa pula imsak boleh. Tapi kalau ada maghrib mulai dari problema video ada maghrib. Mutu ketika yang tak pada ya pun pada ketika tapi karena ada duhur ketika pula bentuk kian. Tapi kalau ada maghrib juga bosan, paling kita paling eperna. Paling tak kena dia tersompu, imsak. Jadi kita sebagai manusia yang berakal, guna akal di Allah kita supaya kita terus introspeksi diri. Jadi tidak ada keabadian di dunia. Bahkan ketika banyaknya ujian dan musibah yang menimpa kita, sebenarnya adalah pengingat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kehidupan dunia bukanlah tempat yang sangat nyaman. Dunia ini kembali dengan senyaman. Makin mana nyaman dengan dunia padahal tempatnya tak nyaman. Cek aku kesemuanya ini tak nyaman. Aku kesemuanya ini tenang. Coba terus ni kamu. Membaca orang sok ini kan. Aku tak dunia. Anak apa macam aku buka usaha lain. Kan berarti hidupnya belum tenang. Jadi ketenangan hati ini kan, ketenangan kehidupan bukan karena faktor harta bukan. Ketenangan sejati ketika manusia paham kemana dia akan kembali jika ketenangan hati. Terus introspeksi diri. Engkau masuk orang jauh atau orang yang celaka. Mungkin masalah urusan dunia waktu KMM walaupun belum tentu nyaman hatinya. Jaga dan tekan laku mereka. Aku diri kalau orang sadar masih aku bukan tak nyaman. Gara-gara apa? Gara-gara motor orang mereka soki itu mereka gengsi ada dalam nasi buku. Jadi nak bergerak oleh ini. Mereka jangan apa mas ada nasi buku boleh masih banyak miskin. Padahal sebuah kebahagiaan bukan terletak dari makanan ataupun harta. Kalau boleh pas kesini banyak, kesini kita tak bersifat orang apa, sifat orang apa, tak kau ikut, tak kau ikut, di mana itu macam tentang negara. Hebat orang apa, kalau rasa aman, padahal belum tentu aman mereka. Jadi bang ada pas lantai lagi, nama boleh bang abang pun, mungkin so nyaman dengan dunia ni. Membaca nyaman dengan dunia, tak kira Allah ni kan mengutus para nabi ni ulama. Karena sebagai pengingat bahwa dunia itu bukan tempat nikmat, tempat ujian dan mula salam para ajumlah. Tempat agar ingat, tempat kesopo. Nyari apa orang itunya sopo? Oh, paling orang apa teri, apa cari, tapi aku yang namanya problema kehidupan itu tetap ada. Tempat satu-satunya yang paling nikmat itu adalah yang kini dia juga tahu, dalam surah Allah, dalam surah Al-Kahfi saya seputar Allah. Dikatakan wahasulah bahwa di dalam surga itu tempat istirahat yang paling nikmat. Jadi oleh itu jadikan aku nanti kenangan orang lalakon, kenangan orang kartinan, kenangan orang bosan, kenangan orang mampu. Elana malaikat Jibril ketika awal nasihat dari kanjeng Nabi supaya pada para umat tak usah di Nabi bagi dalam urusan itu pada akhirnya ketika kesuksesan sudah di depan mata atau sudah dalam genggaman tangan, pada akhirnya akan dilepaskan kembali ketika orang itu sudah pergi dari dunia ini. Makanya coba mangke tahu agak baik toko 10 tingkat umpama nanti kamu dunia pokoknya mungkin mati maka aja pokoknya. Yang mengiringi manusia ketika mati ada 3
yang mengiringi ketika manusia mati, dua yang kembali lagi, tapi hanya satu yang setia mendampingi. Pasiran dikasih Allah pertama keluarga, bina foto keluarga. Kira hotel mati nomor dua dunia. Tergantung monsoki banyak dunia juga macam-macam. Dunia nomor putih mengiringi ketika meninggal. Terus yang ketiga amal berbuat. Amal berbuat dan amal kelakuan. Sedua dan tiga amal ini mungkin boleh pendem keluarga boleh atau nak foto boleh. Dunia kita lah boleh. Setong saja amal berbuat. Amal berbuat amal baik. Dalam amal berbuat nanti kemudian dua pada amal berbuat pada amal kecuba. Langkah orang pun ada setia terdiri dari amal keburukan. Ketika seperti teman malaikat, merpas juga bumi malaikatnya. Moga-moga terus setia. Kalau nanti amal-amal saya bagus, saya bisa dalam kaki apa ya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dia pun malaikat ini bertakdim ma'ahbabta. Silakan kau mau mencintai siapa saja. Pada akhirnya kau tetap akan meninggalkannya. Akhirnya boleh coba ini serah pakaan ini serah orang tua kaan pun maka tak akan berpisah. Kalau boleh orang cara-cara orang memiliki kasih boleh sampai mati waktu bisa ketika dapat dunia akhir boleh bisa ketika dapat aku nanti bisa kesetiaan seseorang itu hanya berbatas nyawa saja. Mungkin mati, kalau boleh tapi orang laki nanti masa indah secara fikih, ini jaga dengan dekat kuris orang yang boleh. Kan dosa orang lain orang begini secara fikih di masa indah. Aku ada kayak 100 hari itu, 100 hari. Pada indah wafat, pada indah telak. Hikmah kepada cari kebukaan boleh akan mencari sebuah pelabuhan baru yang namanya kehidupan yang layakan. Mungkin tidak bisa berlabuh kepada satu tempat atau tempatnya pelabuhan itu sudah hilang, maka akan mencari pelabuhan yang baru. Sopo orang yang betul-betul setia di dunia. Makanya jangan tertipu oleh kasih sayang yang diberikan oleh manusia. Semuanya hanya fatamorgana. Janji-janji semu. Pada akhirnya ketika semuanya sudah tiada, maka akan mencari yang baru. Terus selanjutnya kata malaikat Jibril, wa'mal masyikta, silahkan engkau berbuat sesuka kamu. Fa'innaka tujza bihi, karena sesungguhnya engkau akan dibalas sesuai dengan perbuatan. Ketinggian, beri kebebasan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan mau berbuat apa saja di dunia, silahkan. Pada akhirnya tetap ada konsekuensi dari setiap perbuatan atau disebut dengan pertanggung jawab. Bebas. Cuma kan Allah ni kan berilah cerita Tuhan, ada yang kalau bagus, ada yang kalau coba. Terserah mau mengambil yang mana ya terserah kita. Tapi setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawaban. Dan paling beratnya sebuah pertanggungjawaban ketika kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mereka boleh cerita, boleh tunggu. Tapi cerita fakta ni. Mereka boleh orang soking apa ini kamu? Jangan potongan ni kan? Boleh itu jangan tapi. Bahkan saya tuh warisan apa tahu ni kamu tak ambil dia. Ketika orang sesoki ni kan sekarang menghadapi kematian, dia apa bisa permintaan? Dunia pun tak ambil. Apa sebab konsep kamu bergerak? Tak kau ngadepi kematian, tak kau ngadepi malaikat mungkar nakir. Jadi minta dengan motor, ayo masih sanggup abang kau ni dalam kubur. Apa warai ni? Maka saya sanggup jelas berkali beri warisan lebih banyak dari kau.
Sahaja nak apa yang sombong sesanggup, tahu nak sombong sesanggup. Mas mereka ketika karena pernah foto sombong sesanggup, apa saya para orang ini, sesok ini kan, ketika masa-masa sekarang, coba pada keliling, nanti kampung, nanti bisa ya, aku pun bisa punya pote gitu. Coba saat bisa punya pote ini, ber sesanggup, berminggu, untuk lama ini adalah kubur. Berikan kan, masih penting pada adalah kubur. Fasilitas lengkap yang dalam kubur kita beri lubang udara, beri TV, wifi, apa yang mau ada bagi tak saya penting siapa berarti? Pembantu dari kalian nyari orang si sanggup pergi dengan orang si soki nikah selama 40 hari kalau meninggal. Pas aling kan nembung. Berarti setelah orang sanggup, mereka orang tahan di escape barang. Dalam kota nyari kayu, harta satu-satunya adalah kapak kalau di mana nyari kayu dibetul. Harta satu-satunya dibetul karena lakukan nyari kayu. Dia sanggup, Pak, dia sanggup. Karena apa? Pikir orang jadi kan sanggup karena kehidupan ekonominya pun tak stabil. Mungkin lewat pergi kan beberapa korban. Bukan apa luar, nama dia kosong, gitu. Ampun, Arab kau bisa gini kan? Bukan orang saya barang. Apa lagi orang kata itu bukan apa luar? Gaji aja kan? Pas tarik ketika ada pak mata, kita pun ya tak boleh kasar, kita boleh kita dengan lain, mereka. Itu saya mata, saya soki, kita boleh kita dengan lain. Pun nabi fasilitas ada, kita mewah. Saya ingin begitu beragam pada dalam kubur ini kenapa ini? Jawab di hari pertama, malaikat mungkar nakir datang. Adanya agak saya mati. Mereka nak benar-benar yang kira tak ada kasih mati ada kasih mati. Baik tak boleh tinggal. Tanya lagi, baik tak boleh tinggal. Apa? Di pulau pergi kita kira apa? Kita mungkar nakir ni kamu apa? Apa? Jadi seram tu, nak kan? Jadi muka bersungkar nakir ni kan? Malaikat sinar kau itu, buat apa dia tidak? Dia tidak berani. Apa sudah berani? Apa lah berani? Tidak. Tanya, siapa dia tu tanya? Siapa dia saya tanya? Apa lah berani? Bentuk laju, dong nyari laju. Kau beri apa laju? Semua. Biasanya pasti berkisah dari najual kan. Ini kalau urus bermalaikat, urusan bentuk ni. Malaikat ni kan, tetap kalau kuatlah. Tidak lagi boleh saya tuan matu naju ni. Tuan kapak kira dari ini. Kimu bersihna oleh apa? Saya kami. Ini kalau urus sampai orang kasar keluar. Ini kalau urusan setor kapak. Urusan kapak keluar tak remare. Sampurna kemarin lepas dari apa? Dari apa yang saya mati ni kan? Cuba keluar, mudah, anak, tunya anak, bulan tak putus tunya, bulan urusan apa keluar tak mari tanya kimi malaikat. Kenapa boleh ketika tak kertunya salwal orang lagi? Kalau jauh urusan buat, maka nanti kata tiba ajaran kepada kita. Tunya kan, sebab kompol di bulan ni kan? Dan ibu mau tunjuk. Ini kalau ia bahkan satu, ia pun itu ada pertanyaan besok di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hasilnya dari mana? Usahanya apa? Ditasarrufkan untuk apa? Yang punya mereka. Ada mana? Ada urusan apa saja? Tak ada yang berjatuhnya kenapa? Di mana boleh matungga pun urusan apa? Mereka bawa wanita dari mana? Apa boleh coba bayangkan? Begitu banyak fasilitas yang kita dapat. Bagaimana cara mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Betul. Kisah kita akan kok. Tapi ketika sudah sampai pada saat itu yang akan menjadi beban setiap manusia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya dibatas. Mereka itu marah lagi lawan. Dia berhukum 100.000. Kalau sahur perjalanan apa dimasukin? Masuk nggak bebas kan? Masuk nggak bebas. Tak kira pada sebab. Kan kemana? Tak kira.
usaha secet tanya lagi gitu kan. Berarti dikasih namanya kok tanya lagi. Kok tuh bener artinya kita harus siap mempertanggung itu di orang ketika hanya sekedar jawab dan makin masuk ke luar lagi tak usah mundur nama apa itu pas keluar tak kira tanya lagi boleh kasih rata nah menjadi mundur apa karena ada CCTV itu dia ada tangan negara Indonesia dia apa justru semakin sedikit apa yang kita ambil semakin sedikit pula bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada Nabi Muhammad buat itu dia masuk begitunya jemaah ramah begitunya. Bahkan ada ulama ada untuk urusan rezeki. Ini kalau untuk seperlunya saja yang dimulai tidak boleh obat yang Tuhan rezeki. Umpamanya nanti mungkin jika dalam mana saat ini nikmat 100.000 dari Allah umpamanya. Sedangkan kebutuhan dan itu dah saya ketemu, untuk saya ketemu dah usah lagi. Karena selebihnya itu masuk kepada sesuatu yang subhat sama. Anak mereka subhat karena khawatir nanti tasarrufnya yang 50 itu selebihnya itu untuk apa? Takut apakah berharap mereka celana. Makanya dia berkata Nabi bagus orang mukmin memakan harta yang halal itu secukupnya saja karena lebihnya dari sesuatu yang halal itu jatuhnya subhat. Jadi harus akui sih bu, padahal udah seperti aja reta mengasah dari jomblo kan. Padahal empat kenangan dia kan, 4 bilik, makin para jomblo saya biasa kan berbilik-bilik. Setor bilik yang pertama IC dress, bilik yang kedua IC cukup, bilik yang ketiga IC SC, bilik yang keempat IC double. Pas-pasan tanah juga empat makhluk. Ada goceng, ada beli, aku sampai apa? Pas, ada aja. Setelah ini kalau ada manusia, ya, ada manusia. Itu tidak goceng sampai aja manusia. Goceng esok masuk ada, masuk 4 bilik, silakan dilihat. Masuk ke bilik yang pertama. IC apa? Beras. Tanda goceng, beri kenangan. Berdasarkan dengan masuk pada bilik yang kedua, pada cukup turun dan kanan, masuk kepada bilik yang ketiga, pada kesetan tergoceng, bilik yang keempat, pada keputusan tercokok dengan cukup menggoceng dia. Hingga mari ketika sampai suruh masuk bilik yang pertama, pada beras tanda, bilik yang kedua, pada cukup tanda, bilik yang ketiga, pada uang ada uang tanda, masuk bilik yang keempat, pada akan mungkin sampai saya akan saya coba kenyangkan Pak peserta yang ketiga ada soal masuk bilik yang pertama berbeda sekecil kenyang kedua masuk yang bilik kedua beda cukup masuk bilik yang ketiga beda sekecil kau boleh buat tanda saya nomor 4 yang kasih hebat manusia maksudnya masuk bilik yang pertama masuk udah beres ibu ada beres kau sama nama kau ya masuk bilik kedua boleh cukup gak ada bahan tak sehat 5 sempurna kena cukup udah beres boleh cukup kau ya masuk ke bilik yang ketiga boleh beres ada bahan nanti pulsa mulai pulsa kau masuk ke bilik yang keempat benar bobok sampai ada pakai bobok etok dengan bilik karena tamatnya manusia. Coba menggunakan apa insya Allah selamat manusia. Semua fasilitas telah Allah siapkan di dunia. Cuma yang membuat setiap orang celaka hanya karena tamak terhadap apa yang ada. Manusia di kamu ambisi, betul ambisi maksudnya. Lupa ke mati bahkan dia sekalian di orang jadi Allah negatif orang bahkan ada orang disebut lagi dia sekalian orang selalu katanya kiri orang jadi Allah negatif bahkan akan meminta kepada Allah diberikan umur yang lebih panjang lagi dan bahkan akan berambisi terhadap fasilitas yang telah Allah berikan kepada
nyahin Muhammad ya Allah dengan ini. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia berpotensi melampaui batas, alibat ambisi. Ketika apa? Ar-ra'a mustaghna, ketika dirinya sudah merasa mampu. Artinya merasa mampu kenapa? Lomba kepikiran, lomba kepadaian, lomba ketujuan, balik. Dengan akhirat mereka, maaf bila mas. Tapi ketika tiba-tiba pas kematian sudah menjelang di depan mata, maka penyesalan tiada tahan. Tak bisa apa, tak bisa apa. Mungkin lagi waktu atau ya Allah hidayah. Takut nafas kematian ketika tiba-tiba menjelang datang begitu saja sehingga nyawa sudah sampai ke rombongan, maka di sana pintu taubat tertutup. Innallaha yaghfiru dzunuba 'abdihi ma lam yughfir. Sesungguhnya Allah senantiasa akan terus mengampuni dosa hamba-hambanya selama nyawa belum sampai ke rombongan. Mungkin ketika tahu banyak Allah benar-benar kepada sama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga terus kita sana tentunya dosa. Tak usah pesimis terhadap rahmatnya Allah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janjinya Allah, innallaha yaghfiru dzunuba 'abdihi. Allah akan senantiasa mengampuni dosa hamba-hambanya malah yughfir, selama nyawa itu belum sampai kepada rombongan. Terusan hadis panikah kedua kisah malaikat Jibril dengan Nabi, wa'lam ya Muhammad, dan ketahuilah olehmu wahai Muhammad, inna syarafal mu'mini, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin itu qiyamuhu bil laili, tergantung sejauh mana ia menegakkan sholat malam. Keutamaan yang dilakukan oleh orang mukmin setelah ba'dal maktubah, setelah sholat apa yang wajib lima waktu mereka, yaitu sholat malam. Pokoknya ini kata terangan ayat Al-Quran ini. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malam fatahajjad, ngadep ke Allah, walaupun dua rakaat. Bahkan sholat malam mereka, sholat tahajud mereka termasuk perbuatan yang diwajibkan kepada Rasulullah mereka sebelum ada perintah sholat lima waktu. Di mereka mau sholat malam mereka wajib untuk kanjeng Nabi pas mereka nikah. Jadi hukum azab sunnah. Jadi kesana ayat dari surat Al-Muzammil kisah inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayi al-laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifun min alladziina qad ayat kisah. Jadi kisah penegasan tentang wajibnya sholat malam bagi para nabi. Wa'izzahu, dan kemuliaan orang mukmin. Nikah. Bagaimana kemuliaan orang mukmin? Seperti apa? Istaghnahu 'anil nas, ketika dia sudah tidak butuh lagi kepada manusia. Muliaan orang mukmin nikah ketika sudah dirinya sudah tidak butuh lagi kepada manusia. Jadi ketika orang dari manusia sekut pasti, sehingga seringkali menafikan Tuhan. Makanya motorul jauh mati banyak kebutuhan kamu menyesal. Orang yang banyak kebutuhan kamu menyesal, kata kira muncul sampai kapanpun tidak akan pernah merasakan kemuliaan di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Contohnya orang menyebut nikah karena dari manusia pasti ikut jadi ada boleh ada pemikir pasti ikut jadi bos datang ada rokok sampai ada orang nikah gara-gara orang yang bukan rokok nak ada karena dia berrokok karena apa berkhil mau rokok aja apa melor mendidik jadi hal yang seperti itu sudah menghilangkan nilai kemuliaan di hadapan manusia. Kamanustana bila mulia nama boleh Allah. Jadi motorul jauh kacau kok Allah ini. Nama boleh murni kebutuhan atau akhir kamu. Bagaimana ketika kita memiliki kebutuhan kepada manusia, jadikan dia sebab turunnya rahmatnya Allah. Jadi sahabat nikah bocor. Mungkin ada bukan manusia nikah. Mungkin ada kebutuhan manusia.
berkok katu dekat Allah. Jadi mun orang anak ka manusia nanti sana dia boleh gaji pakun guru nak sokor dekat Allah. Baca dari manusia, jangan mun anak ka manusia dikata kira mas. Nama pangeran saya macam Allah kira langsung terang beri besi 100.000. Tapi lewat rahmat Allah, nama lewat sabab dari jalan anak ka manusia ini bukan sosialnya. Rezeki apapun dari Allah. Disebut lagi dalam Al-Quran yang surat Al-Kahf, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Allah nikah dia nikah pakai dhamir apa? Mutakallim ma'al ghair. Nahnu pakai kami. Berarti ana narzuquk. Kok sampai di sekitar kami yang memberi rezeki. Artinya apa? Ketika Allah mengetuk hati seorang hamba, maka hamba itu akan menyampaikan rezeki kepada setiap sesama hamba. Berarti mulai dari Allah abadi instruksi dan malaikat Mikail Muhammad. Malaikat siapa rezeki? Malaikat Mikail ini kata Allah, dan itu di umum mereka sejuta mereka kan atau anak malaikat Mikail untuk makhluk-makhluk atau hamba-hamba Allah yang lain. Kemudian impian malu kadang dina datang bukan apa membuat orang itu keserunya pasti tidak sehingga bagi kebiasaan kebiasaan berarti ini kepada dari mana Allah menghidup ketika dan memberikan pinjaman tidak termasuk adalah perbuatan mulia karena dianggap membantu sesama hamba Allah. Jadi menurut cukup jadi macam orang kagak jaman ini tapi mau ngenengan iya hijau beri ngenengan sebelum datang macam hijau boleh bila datang macam hijau boleh dia akan ngenengannya tapi mau ikhlas tak masalah kadang-kadang keikhlasan setiap orang berbeda-beda iya kira-kira sokan mau kesopan menampian lagi ke orang saya di otak kami bijak dari Allah mengiringan kepada Allah wa ingkana musratin fanadhiratun ila maisarah. Mun sampean lagi dengan orang sandi otak dengan sampean ketika orang berhutang itu masih dalam kesulitan fanadhiratun ila maisarah maka berikan tempo lagi sampai dia bisa membayar hutang. Memakai karena tak sitaan jika tak manjar berarti kan diri kamu berarti kan tak manjar dari kalah dikini HP negara disita. Memang sita boleh secara penting, tapi langkah kebijakan seperti itu. Wanawiratul ila alai masalah. Karena apa maknanya? Makaliromnya, seret ketika akan menagih karena salah dari niat pertama. Orang mau diancaman kau, orang diancaman diancaman kamu besar. Coba diancaman kamu. Si Allah kata betul memang betul. Allah tak betul Tapi kenapa Allah berkata di dalam Al-Quran man dzalladzi yuqridullaha qardan hasan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahu wa lahu ajrun kabir. Pasti Allah akan membalas dengan balasan berlipat-lipat dan bahkan Allah akan memberikan bonus pahala kepada orang tersebut. Bermaksud orang yang beri pinjaman ke Allah. Gimana pada terakhir dari pulau nikah? Biar digunakan pada makhluk Allah. Ketika menghargai makhluk sesama makhluknya Allah sama saja dengan menghargai Allah. Menghargai Allah. Ketika jalan pemahaman ayat ini. Jadi menabrak zaman ke manusia ini kan. Kau menabrak zaman sebagaimana firman Allah kepada Allah dalam Al-Quran. Manusia tak kelar ajar. Allah sebagai akan tele dengan berlipat-lipat ganda. Menginjamakan manusia. Hijau-hijau ke manusia minta ke Allah dan kita mau minta ke Allah ya minta ke Allah wajib sana aja hijau kaji itu orang mau rasa datang hijau ke manusia tak niat minta sahabat lewat cita-cita ke Allah yang kita sahabat ya Allah saya beri rezeki Allah saya mau nak otak mau tidak tak beli pun otak
balik siapa yang menggerakkan hati manusia itu sendiri. Jika dan tidak boleh putus manusia, tak pengaruh nanti manusia filosofi pelake, mau tidak ada uang buat sama nama. Mungkin mau tidak kita anti apa tak esa, mau tidak masalah filosofi, mangkena. Lalu sama tahu ya apa kita itu? Jadi kawasan dekat dengan orang-orang manusia ini tak mengandalkan Tuhan. Padahal Allah siap malam, kapanpun, bahkan setiap saat Allah senantiasa siap menerima permintaan hamba-hambanya. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah kita senantiasa memiliki kesibukan apa? Melayani setiap permintaan hamba-hambanya. Jadi Allah selalu siap. Allah tak tahu, Allah tak tahu buat. Jadi kita kalau melihat rezeki saya pada kita kalau kita usah terpengaruhnya di nama manusia. Muka-muka dia hamba-hamba yang tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang senantiasa ketika hanya ada keinginan mengutarakan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul menyerahkan kehidupannya kepada Allah, sebagaimana doa kita yang senantiasa kita baca dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sempurna sholat dan mudah, ibadahnya kita, ibadahnya saya, hidup saya, mati saya hanya karena Allah